Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farosal Hidayah dari 10 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ancaman politik yang ada di Indonesia. Jadi, karena Indonesia salah satu negara besar, pasti banyak akan ancaman-ancaman yang masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah ancaman politik. Terus, apa aja sih contoh dari ancaman politik di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi, yang pertama ada ancaman politik dari dalam negeri. Ancaman politik yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia ini datang dari dalam negeri. Contoh, maaf Bu, kita lanjut. Ancaman politik dari dalam negeri ini, contohnya tuh tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Biasanya tuh disebut dengan KKN. Jadi, tindakan tersebut merupakan tindakan kriminal yang mana seseorang menggunakan wewenang politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan tindakan KKN tersebut. Tindakan KKN ini tentu saja menjadi ancaman politik karena dapat menyebabkan kerugian bagi negara dari segi finansial. Terus yang kedua tuh ada isu SARA yang dihubungkan dengan masalah politik. Salah satu contoh ancaman di bidang politik dari isu SARA ini adalah adanya ujaran kebencian yang di Kota Malang, Semarang, dan juga Surabaya. Akar masalah ini adalah seseorang yang berujar kurang sopan terhadap mahasiswa asal Papua. Namun, karena adanya isu SARA yang dihubungkan dengan masalah politik, kemudian terjadilah kerusuhan di Provinsi Papua yang berlanjut terhadap aksi pemukulan dan pembacokan hingga jatuhnya korban jiwa. Ngeri banget ya, Bu. Terus yang ketiga tuh ada makar atau kudeta. Ancaman politik dari dalam negeri selanjutnya adalah makar atau kudeta. Makar atau kudeta itu adalah upaya untuk menggulingkan kekuasaan dari pemerintahan yang sah guna mendapatkan kepentingan tertentu. Untuk itu, sesuai dengan undang-undang, makar dan kudeta ini adalah tindakan melawan hukum dan dapat dikenakan pasal pidana kurungan. Terus, ada lagi nih ancaman politik dari luar negeri. Selain dalam negeri, ada lagi yang dari luar negeri ya. Untuk itu, inilah beberapa ancaman politik. Yang pertama ada tindakan terorisme. Tindakan terorisme ini memang menjadi salah satu ancaman politik dari luar negeri. Baru-baru ini tuh banyak teroris yang tertangkap sebelum melaksanakan aksi jihad dengan cara meledakkan bom pada diri sendiri. Itu bisa disebut dengan bom bunuh diri. Gitu. Terus yang kedua, negara lain terlalu ikut campur urusan negara. Jadi negara lain tuh ada campur tangan negara lain dalam berbagai urusan internal negara Indonesia gitu. Terus yang ketiga itu ada nggak ada yang ketiga, Bu. Itu aja contohnya. Terus ada cara menghindari ancaman politik. Yang pertama tuh jangan menyebarkan hoax. Hoax tuh apa sih? Hoax itu berita bohong yang berisikan isu SARA. Sebab itu, berita bohong atau hoax yang berisikan tentang isu SARA ini tuh mudah menyulut amarah seseorang gitu, yang kemudian menyebabkan gesekan sehingga timbul perpecahan seperti yang terjadi di Provinsi Papua. Terus yang kedua, taat akan hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah ini dapat dijadikan sebagai langkah antisipasi untuk kalian yang ingin melakukan ancaman politik seperti melakukan tindakan pidana korupsi sehingga mengedarkan narkoba di Indonesia. Yang ketiga, mengabaikan usulan dari negara lain yang mengandung unsur negatif. Jadi bisa aja kan negara lain tuh mengusulkan sesuatu kepada kita nggak tahu kalau usulan tersebut tuh mengandung unsur negatif sama negara kita gitu. Jadi kita tuh harus memfilter beberapa usulan yang diusulkan oleh negara lain terkait permasalahan dalam negeri.
Itu aja, sekian dari saya. Kalau saya Hidayah 10 IPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.